Oke guys, jadi kita pindah lokasi karena terlalu berisik ya tadi banget. Ini backgroundnya, nggak tahu apakah kalian bisa melihat ada sebuah menara di sana. Mungkin nanti aku zoom menaranya. Ada air mancur juga. Ada air mancur, ya tapi ketutupan ini nggak kelihatan. But anyway, show must go on. We're back. Ya. Oke, kenalan dulu. So, aku kenalan dulu ya. So, hi para penonton setia Puri, teman-teman Puri. Aku Konita. So, I've been here. Aku udah di San Diego, udah 1 tahun bulan ini. Aku di Indonesia, tinggalnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Aku adalah seorang ibu anak 1. Nggak kelihatan ya, kayak anak 3 ya. So, gitulah aku pindah ke sini ngikut suami. Jadi ya, gitu sekarang masih di sini. Tapi nggak tahu ntar mau pindah ke kota mana lagi. Oke, jadi suami kamu orang Amerika ya? Iya, suami aku asli San Diego, California. So, kenapa aku ajakin Konita hari ini? Karena aku mau ngobrol-ngobrol sama dia. Salah satu hal yang paling sering aku ditanya itu adalah tentang kalau orang berhijab itu gimana sih diperlakukannya di Amerika, kayak gitulah. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu aku sering banget. Tapi aku nggak bisa jawab karena aku obviously aku nggak berjilbab. Dan aku juga kalau misalnya ngelihat orang berjilbab di sini tuh aku biasa aja gitu kan. Jadi aku nggak tahu pengalamannya kayak gimana gitu. Oke. So, suami kamu orang Amerika ya? Iya, Amerika asli. Dia Muslim bukan? Sebelumnya bukan. Jadi waktu nikah sama kamu dia jadi Muslim gitu ya? Pas udah nikah baru. Oke. Terus pendapat keluarganya suami gimana? Dia nikah sama orang Muslim? Pendapat. Tapi mereka tahu kamu berhijab sebelumnya? Iya, of course. Enggak, waktu mertua kamu kenal kamu itu kamu sudah berhijab gitu? Udah berhijab. Oh, oke. Jadi mereka belum pernah lihat kamu sebelumnya, belum pernah lihat kamu? Belum pernah. Oh, oke. Mereka gimana? Jadi aku kan waktu sebelum nikah nih masih zaman pacaran itu aku udah berjilbab. Tapi kita pacarannya ya gitulah LDR gitu kan. Tapi of course karena kita LDR kita juga mau tahu kan keluarga dari suami, teman-temannya suami. Jadi otomatis aku berteman lah di kayak di Facebook kan orang-orang tua otomatis di Facebook kan biasanya. Jadi berteman sama mamanya, sama kakaknya, kakak iparnya. Jadi mereka kenal aku tuh aku emang udah pakai jilbab kayak gini. Dan mereka alhamdulillah sih semuanya open minded, kayak kamu agama apapun, ras apapun ya sama aja kita terima dengan baik. Oh gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah dari awal ya? Nggak ada. Jadi benar-benar dari awal tuh emang udah sering kayak chattingan sama mama mertua itu calon mama mertua. Udah sering chatting gini bahas tentang calon suami gitu kan. Suami itu dulu kayak gimana. Jadi ya dari awal emang udah baik aja. Oh oke. Oke, jadi kamu nggak ada masalah kayak diskriminasi atau apa dari keluarga ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Malah kadang kayak kalau selama aku di sini gitu kan, kalau ketemu kan pakai jilbab gitu kan, misalnya aku mau kemana pakai jilbab, terus dia bilang, papa mertua tuh langsung bilang kayak, ih cantik banget pakai jilbab, suka digituin sama dia. Jadi kayak berarti mereka nggak apa-apa gitu, masih terbuka. FYI, jadi keluarga suaminya itu white ya, bukan Middle Eastern atau apapun. Jadi mereka white American ya? Iya. Orang bule lah. Bule pokoknya. Bule, Western. Oke. That's good. Ya. Jadi kan apa namanya, nggak bisa dipungkiri ya, kan ada Islamofobia gitu. Meskipun mungkin nggak seterus terang itu gitu kan, tapi ada gitu loh ya. Mungkin diam-diam beberapa orang itu punya kayak sentimen negatif gitu terhadap orang-orang yang berhijab gitu kan, terhadap agama Islam pada khususnya gitu. Meskipun aku lihat di sini sih kalau misalnya banyak kan sebenarnya ya orang berhijab di sini banyak banget gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak aneh banget gitu loh guys. Emang nggak dominan atau nggak yang umum banget gitu, enggak. Cuman ya banyak. Kayak misalnya kita pergi ke supermarket, kita pergi ke mall, pasti itu selalu ada aja. Selalu ada orang yang berhijab gitu. Jadi itu biasa banget gitu sebenarnya. Dan aku juga belum pernah gitu menyaksikan kayak diskriminasi di depan mataku, belum pernah menyaksikan hal kayak gitu. Kalau kamu sendiri gimana, pernah nggak ngalamin di publik gitu perlakuan yang diskriminatif gitu? Oke, jadi kan
aku di San Diego gitu kan, kalau ketemu sama orang tuh kayak mereka biasa aja gitu. Tapi aku pernah nih kayak ke tourism spot gitu, kayak tempatnya turis-turis datang nih, bukan orang San Diego asli gitu kan, ke Seaport Village aku kemarin. Nah di sana tuh kan banyak orang Eropa, orang gini gitu kan, terus tuh ada kayak keluarga gitu yang kayak bule banget gitu lah, kayak orang Eropa looknya. Jadi mereka tuh kayak ngeliatin aku tuh kepala tuh sampai gini-gini gitu nggak, ngeliatin, tapi cuma ngeliatin doang, nggak sampai kayak ditegur atau di mana gitu. Sampai pas aku makan nih, lagi makan gitu kan, kan makannya outdoor gitu, banyak orang lewat-lewat. Ada anak kecil nih, 2 orang, saudara kayaknya, perempuan sama laki-laki. Mereka tuh tau nggak sampai gini-gini dekat mejaku. Oh iya? Aku gini. Oh iya? Aku tuh kayak ya ampun, segitunya banget. Terus Cuma kamu nggak nanya? ngeliatin doang, jadi aku cuman hai gitu doang. Mereka tuh tetap gini gitu, mukanya tuh kayak bingung gitu. Mungkin kayak di tempat mereka jarang ada yang gitu kali ya. Bisa jadi Seperti itu. Jadi aku cuman ya biasa aja gitu. Oh oke. Tapi in general nggak kan? Pernah. In general nggak ada perlakuan yang aneh-aneh gitu kan? Nggak pernah sama sekali di sini. Walaupun kita sering lihat ya kayak di social media kayak benar. hate. Di berita-berita ya. Di berita-berita itu kan sering. Iya benar. Jujur aku sebelum kesini aku sempat kayak ada rasa takut loh. Iya. Kan aku di sini kan apalagi suami sempat bilang di Amerika itu ada beberapa daerah kayak beberapa kota yang orang-orangnya tidak terlalu welcome sama yang berpakaian seperti kamu gitu kan. Jadi aku tuh kayak gimana nih kalau aku ntar di sana ada yang giniin gitu kan. Tapi alhamdulillah pas di sini nggak apa-apa gitu. Di San Diego tentunya kayak lebih terbuka kali ya orangnya ya, dan juga banyak penduduk Middle Eastern, lebih diverse, lebih banyak budaya yang campur aduk di sini gitu. Ya mungkin kalau kamu pergi ke daerah yang nggak terlalu mungkin banyak budaya asing, mungkin Kentucky, Texas, something like that, Nebraska, in the middle of nowhere gitu, mungkin bisa jadi ya kamu akan dipandang kayak aneh mungkin ya. Or New York yang kayak sering kita lihat gitu kan, kayak di tempat-tempat publik, kayak tempat publik di New York tuh yang sering bikin video-video orang kayak Muslim hate gitu, Asian hate ya. Tapi itu again itu di video ya guys, kita nggak tahu prakteknya di sana kayak gimana kan, kita nggak tahu kayak apa. Maksudnya berita-berita itu kan, kadang kita nggak tahu kenapa ceritanya bisa jadi seperti itu. Betul. Gitu. Jadi iya benar. Karena yang kamu lihat di berita itu, ya kita nggak tahu ya, mungkin itu memang terjadi, tapi I don't think it's the rule gitu loh. Itu pasti kayak cuman kayak kejadian satu terus di blow up di berita gitu loh. Iya benar. Tiba-tiba jadi semuanya kayak Muslim hates nih. Iya, padahal sih nggak kayak gitu juga gitu. Iya, tapi kamu pernah ini nggak? Udah pernah kerja di sini belum? Belum pernah kerja. Tapi di dunia kerja pun sering juga kok aku menemui yang berhijab gitu kayak di Macy's, di supermarket gitu, aku juga pernah menemui pegawai yang berhijab gitu. Jadi biasa aja sebenarnya. Iya, biasa aja. Karena kan di sini campur aduk banget kan ya ininya. Kayak melting pot gitu loh. Jadi semua orang dari seluruh dunia itu ada di sini. Campur banget, Asian, Middle Eastern. Iya. Dulu kalau di tempat tinggal aku ya, kalau misalnya ada bule, itu orang-orang itu pada kayak ngeliatin gitu kan. Kan kayak heran gitu kan, ada orang kulit putih masuk kampung gitu kan. Benar. Itu kita bukan karena kita mendiskriminasi, tapi karena kita merasa kayak beda gitu kan. Kayak dia beda. Ada orang bule gitu. Karena dia city ya kalau Indonesia. Lebih ke curious juga karena merasa dia beda dari kita gitu loh. Iya benar. Jadi orang lihatin itu bukan berarti kayak menganggap dia rasis atau apa, tapi karena lebih nggak ngerti aja, lebih pengen penasaran kok beda gitu kan. Sama kayak waktu ada bule masuk ke kampung aku, semua orang tuh ngeliatin kayak terheran-heran gitu kan. tapi kalau di sini karena banyak orang Asia, banyak orang berhijab juga, jadi orang-orang nggak heran lagi karena sudah banyak gitu kan, biasa aja. Ya jadi kalaupun ada yang ngeliatin itu biasanya cuma karena penasaran, cuma karena nggak tahu aja gitu. Tapi kita nggak tahu juga dalam hatinya seperti apa ya. Iya, nggak tahu juga sih, nggak tahu juga. Mungkin ada juga dia merasa kayak ada Islamofobia juga. Iya. Tapi sejauh yang aku lihat ya, kalau pengalaman kamu juga nggak ada gitu. Orang di sini tuh kayak lolo gue gitu, nggak kayak ada yang aneh dikit diliatin gitu, enggak. Jadi kamu mau berpakaian seperti apapun orang nggak peduli gitu loh. Enaknya tuh gitu.
karena banyak yang lebih aneh. Iya bener. Aku pindah ke sini tuh kayak, ya ampun orang pakaiannya gini. Namanya aku orang Indonesia. Aku tuh suka penasaran gitu kan. Kadang aku ngeliatin orang, terus suami tuh ngeliatin orang gitu, Iya, ntar iya. disamperin orang gimana. Oh iya lupa Karena buat di kita itu Indonesia unik kan, buat kita Iya, unik itu ya. unik gitu. Iya, karena apa namanya, seaneh-anehnya pakaian kamu bakal banyak yang lebih aneh lagi gitu. Jadi tenang aja. Bener. Di sini luar biasa sih, bebas mau berkreasi seperti apa. Kamu pernah kayak ke night club nggak sih di sini? Kayak apa, clubbing gitu? Okay, so for nightclub, Mm-mm. my whole life I never been to nightclub. Kasihan banget hidupnya. Aku belum pernah ke nightclub guys, seumur hidup. Jadi ada cerita lucu waktu di Indonesia. Kan suami aku penasaran nightclub di Indonesia itu seperti apa sih. Dia belum pernah gitu kan. Jadi aku juga nggak tahu, dan aku nggak tanya juga sama teman-teman yang udah pernah ke sana. Jadi tuh malam nih, jam 8 malam. Aku bawa suami ke nightclub. Dengan aku pakai jilbabku dong. Aku nggak peduli gitu kan. Kalau di Indonesia biasa aja Oh, ke iya, night boleh club mah. Pakai jilbab ke Kayaknya nightclub. biasa aja deh ke night club pakai jilbab deh. Kan Oh, iya ya? banyak soalnya. Nggak tahu, aku nggak pernah. Jadi tuh masuk nih nightclub, masuk di depan gitu kan ada security. Terus security-nya bilang gini, "Maaf Mbak, mau masuk ya?" "Iya, jam 8 malam nih." "Maaf Mbak, belum buka jam 8, jam 10." Terus aku pulang nggak jadi. Tuh hampir. Hampir. Ke nightclub ke depan pintu doang pulang habis itu. Soalnya kan katanya jam 8 buka Mbak, cuman ya ke ruangan doang gitu, ruang yang VIP gitu, kayak ruangan sendiri gitu. Kata suami, "Ya ngapain, kan aku mau lihat night clubnya gimana gitu orang Indonesia kalau lagi party gitu kan." Jadi ya nggak jadi deh pulang. Di sini kenapa kamu belum pernah Karena ke? kan udah ada anak. Oh iya, Ada susah baby, ya mau susah. kabur ya. I see. Kalau dulu kan masih bebas mau kemana-mana. Iya, gitu aku kan. cuman penasaran Tetap aja di sini kalau misalnya kamu berjilbab. I don't think it's a problem juga sih kalau di sini juga. I don't Iya think. sekali ya. Karena berjilbab itu kan kayak just apa ya, part of your clothing gitu loh. Jadi Your style gitu. your style ya. Gitu ya. Ya, aku penasaran aja gimana kamu clubbing di sini. Apakah kamu kayak do you feel safe gitu loh? Pakai hijab di tempat umum kayak gitu, tapi in general do you feel safe? I feel safe because Okay. nobody ever like do anything to me. Yeah. So great. I feel like I'm American now. Iya. But Jadi I'm not meskipun American. kamu jalan sendiri gitu, you feel safe? Aku belum pernah jalan sendiri. Iya, tadi dia diantar suaminya juga guys di sini, Iya, guys. aku kemana-mana dianterin suami guys. Atau dijemput sama teman-teman. Jadi gak pernah jalan sendiri. Tapi I feel safe. Feel safe ya. That's good. Iya. Kamu kalau di sini kalau belanja hijab di mana? Online. Ada online? Ada. Oh. Jadi aku belanja kayak di Shein, tahu Shein? Shein, iya. Shein, whatever it's like, Shein ya. Pokoknya gitu lah, di situ Oh, ada ada tuh. di situ. Ada. Oke. Jadi dari jilbabnya, dalemannya, semua ada di situ. Lengkap ya berarti ya Shein itu ya. Tapi ya gitu, datangnya tuh kayak 2 minggu. Iya, gitu emang lama sih dia. Karena bukan dari sini kan dia, Iya, dari China. Oh, oke. Jadi Jadi nggak gitu. perlu khawatir kalau mau belanja Bisa. hijab, ada di sini. Online semua tersedia guys. Semua tersedia. Terus kamu susah nggak cari makanan halal di sini? Kalau cari makanan halal, kami jarang ya makan di luar, itu kayak bisa dihitung jari. Jadi tuh kebanyakan tuh makan di rumah gitu. Tapi kalau misalnya keluar ya kayak percaya nggak percaya gitu, pesannya yang penting jangan itu gitu. Oh, oke. Kalau aku Jadi cuman kayak kalau mau cari tempat yang bener-bener halal gitu susah kan, ya? susah. Aku mau kemana gitu, harus kayak ke Middle Eastern food gitu kan. Benar. Kalau mau makanan yang lain-lain, walaupun kayak Asian food, semuanya pasti ada yang nggak halalnya. Iya, benar. Jadi kamu nggak harus, karena aku sering ditanyain di sana kalau apa ada logo halal nggak? Karena aku nggak ada ya. Kayak setahu aku nggak ada guys. Setahu aku nggak ada. Kayak fast food juga, kayak McDonald's, KFC itu Ada nggak ada logo halalnya. karena gitu. memang nggak halal, mereka kan Karena ada memang nggak kayak halal ya. bacon, sausage Benar. gitu kan. Iya. Jadi kamu nggak terlalu strict harus ada ada logo halal. Pokoknya halal jangan pork gitu ya. iya, Oke. pesannya ayam gitu kan, atau gimana. Karena ada yang mungkin dia strict gitu ya, Ya, jangan harus yang benar-benar halal. Karena aku juga tahu di sini ada supermarket yang memang jual daging halal, tapi itu nggak banyak gitu loh. Ada juga supermarket yang jual daging halal, itu supermarket kayak Middle Eastern Iya. gitu. Jadi dia jual daging ayam halal gitu. Iya. Ada Kan tapi cara nggak banyak. pemotongannya beda gitu Betul. kan, kalau sama di sini kan
beda ya sama kita yang Islam. Tapi itu nggak banyak gitu. Jadi kalau misalnya memang mau strict harus yang halal, ya kamu pergi ke supermarket itu. Tapi bisa jadi itu jauh dari lokasi tempat tinggal kamu gitu loh. Jadi harus kayak ada double effort gitu. Iya benar. Untuk bisa dapat itu gitu. Apa kamu beli ayam hidup kamu potong sendiri? Oh iya benar. Yang beli ayam, kambing, belakang rumah kan? Benar. Oke, jadi kalau Konita apa aja yang penting bukan pork gitu. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Tapi kalau di California ya, karena adanya diversity itu tadi, dan di sini tuh ada kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi guys. Jadi kalau ada yang diskriminatif terhadap orang-orang yang berpakaian tertentu yang menggunakan atribut keagamaan, itu dia bisa dituntut gitu loh. Iya benar. Jadi di sini tuh bebas kamu mau pakai atribut keagamaan apapun. Contohnya ya hijab, atau ada orang-orang Yahudi yang pakai kipah itu, yang lakinya pakai kipah, itu juga bebas gitu. Bercadar pun di sini nggak masalah. Bercadar pun nggak apa-apa ya. Cuman kalau di dunia kerja aku belum pernah sih lihat yang bercadar. Aku juga biasanya cuman berhijab biasa gitu. Biasa aku cuma lihat yang bercadar tuh ya kayak lagi pergi sama keluarga. Iya, gitu. lagi jalan-jalan aja. Tapi kalau orang kerja, aku belum pernah lihat yang berhijab, bercadar maksudku. Mungkin ada peraturan tertentu ya, nggak boleh nutupin muka. Bisa jadi ya, bisa jadi. Buat keamanan tertentu. Buat keamanan, I'm not sure. Tapi yang jelas kalau orang kerja aku belum pernah lihat yang bercadar. Tapi kalau di tempat umum sering. Iya, lihat yang bercadar. Ya. Terus di sini kalau ketemu sama sesama hijabi gimana? Dulu aku sebelum kesini aku tuh bayangin kalau nanti aku di sana kalau ketemu sesama hijabi tuh pasti bakalan kayak hai, kayak aduh ketemu yang sesama jilbab gitu kan. Ternyata aku nyampe sini gitu kan, kalau ketemu orang berjilbab mereka tuh ngeliatin aku tuh malah kayak aneh. Jadi mungkin karena dari cara aku berpakaian atau karena dari ras kulit aku gimana, karena aku bukan orang Middle Eastern kayak mereka kebanyakan yang berjilbab di sini kan Middle Eastern semua. Ya. Jadi mereka tuh ngeliatin aku tuh sampai yang kayak gini-gini loh, sampai kepalanya tuh ikut ke belakang gitu loh. Negur, say hi, senyum pun enggak. Jadi aku kayak emangnya aku kenapa gitu. Aku sampai nanya ke suami gitu kan, kenapa ya orang-orang yang Arab-Arab gitu kalau ngeliat aku kayak sinis? Ya mungkin kamu kali stylenya nggak muslim banget, nggak tertutup banget kayak mereka, nggak memenuhi standar mereka. Iya, mungkin gitu kan. Walaupun sering kan kayak di supermarket gitu ketemu mereka juga jilbabnya yang diikat di belakang gitu. Tapi tetap never say hi or anything. Jadi kayak lebih kaku gitu. Oh gitu. Menurut tapi kan kalau orang di sini nih, walaupun nggak kenal tetap kayak senyum, say hi, how are you gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau aku ketemu mereka belum pernah ada yang negur aku. Jadi aku menegur tuh juga nggak enak, takut siapa tahu aku negur aku di ignore gitu kan. Jadi aku takut negurnya gitu. Tapi aku juga pengalaman ini meskipun aku nggak berhijab, meskipun kalau aku ketemu sama sesama orang Asia, itu juga enggak say hi ya? Enggak say hi juga. Iya bener ya. Kayak kalau ketemu orang Korea, kayaknya itu budaya gitu, deh. Kayak bener ya. Kayaknya itu budaya orang sini. Budaya Asia namanya budaya Asia itu enggak terlalu yang enggak say hi banget. Enggak terlalu yang jadi different kind of friendliness lah. Kalau menurut aku, kalau orang sini itu mereka tuh sama orang asing itu nyapaan gitu. Sama orang asing nyapaan, senyum gitu. Tapi aku kalau misalnya pas belanja kayak di Asian Market ketemu orang Asia, kayaknya mereka enggak deh. Iya. Enggak. Kamu kalau misalnya ke Asian Market nih ketemu yang kayak kira-kira orang Indonesia gitu, ada nggak sih perasaan kayak pengen negur gitu? Dulu awal-awal waktu pertama kali pindah karena kayak aku pengen punya temen nih gitu kan. Sekarang udah enggak sih aku. Karena memang kelihatan mereka juga nggak mau negur gitu atau gimana? Iya. Gitu kan sekarang kayaknya bisa jadi dia Filipino ya kan, bisa jadi dia mirip-mirip ya. Bisa jadi belum tentu dia orang Indonesia gitu loh. Jadi karena banyak banget yang mukanya kayak kita di sini. Iya. Jadi ya udah karena nggak kenal aja. Terus kayaknya memang secara budaya, memang budaya Asia itu nggak terlalu yang hai gitu loh, nggak terlalu yang hai gitu kan. Jadi ya pokoknya ramahnya beda lah gitu. Walaupun dibilang orang Indonesia ramah-ramah banget, tapi aku kalau di Indonesia sama orang nggak kenal nggak pernah say hi yang kayak hai, how are you gitu, nggak pernah. Kalau orang sini memang gitu guys, orang sini say hi sama strangers. Aku sudah sering bahas ini di video aku. Memang kalau orang bule Amerika itu friendly banget sama strangers banget. Gitu.
ya memang beda budaya aja sih mungkin Iya. menurut kau. Jadi kayak orang Middle East juga mungkin nggak Mungkin budayanya gitu nggak juga, kayak ya. gitu, budayanya nggak say hi sama strangers gitu. Iya. Iya, tapi ya gitu deh kalau ya kebanyakan memang kalau orang Amerika Friendly, ramah-ramah. Say hi-nya itu kayak yang kadang-kadang itu kayak over the top gitu kayak Iya. hai Kayak kita kaget nih siapa nih? dengan senyumnya yang lebar. How are you? Like Iya, siapa kayak tanya kabar gitu. excited banget gitu. Heeh. Emang gayanya kayak gitu. Bener. Emang udah tradisi mereka gitu ya. Iya bener. Udah deh itu aja kalau gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Konita Ridens Family. Family. Jangan lupa juga subscribe Put Riviera. Kayaknya yang nonton udah kebanyakan subscriber ya. Ya udah. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you Konita. You're welcome.